Di video kali ini gue bakal ngejelasin bagaimana cara kita untuk belajar gimana cara membuat sebuah map di Roblox. Yang pertama, teman-teman harus daftar dulu akun Robloxnya dan verifikasi 18 tahun ke atas. Tentunya teman-teman harus download juga Roblox Studio-nya. Yang pertama, kita buka dulu Roblox Studio-nya. Ditunggu. Nah, kalau udah, kita bisa buat pakai template baru, yaitu pakai yang base plate. Setelah terbuat ini, kita coba save terlebih dahulu, save to Roblox, terus kita namanya new experience. Mungkin kayak gitu aja ya teman-teman. Nah, kita tes, kita save. Nah, tunggu proses untuk reopen filenya. Nah, sebelumnya kita bakal cari tahu dulu fungsi dari yang udah disediain sama Roblox Studio ini. Pertama, di sini kita bisa free cam untuk melihat isi dari map yang sudah kita buat. Di sini ada workspace juga atau explorer, yang dimana terdiri dari workspace, lighting, replicated first, storage, server script, service, server storage, dan lain-lain. Itu masing-masing punya fungsinya teman-teman ya. Yang pertama ini workspace ini semua yang muncul di dalam map kita. Contohnya base plate ini merupakan sebuah part yang dimana ini nanti bakal jadi lantai. Itu teman-teman bisa juga pakai yang namanya terrain. Nah, terrain ini berbeda dengan part ataupun model yang ada di dalam workspace. Nah, kalau part ini merupakan sebuah bagian yang nantinya bakal jadi sebuah model gitu. Namanya part kan bahasa Indonesianya itu bagian. Jadi ini merupakan suatu bagian gitu di kotak ini. Nah, di sini juga ada tab, ada select buat select objeknya. Terus ada move buat atur posisinya, ada scale, ya kita bisa scaling, bisa gedein ukurannya sesuai keinginan kita gitu. Terus di sini juga ada properties ini buat nambahin, buat ngatur bagian atau part ataupun script kita. Ini ada properties, mau itu warna, jenis material, dan lain-lain. Ini bisa disetting di properties. Nah, setelah itu kita juga bisa yang namanya nambahin model lewat toolbox. Toolbox ini peralatan yang bahasa Indonesianya, yang dimana ini kumpulan tools atau model, mau itu bentuknya model, plugin, dan lain-lain. Ini yang udah di-share sama komunitas teman-teman. Komunitas itu dalam arti ya developernya Roblox gitu, mau itu perorangan ataupun komunitas. Yang pertama, misal kita cari sebuah rumah Roblox ini dan mau kita masukin ke dalam map kita. Ketik aja di sini house, kita cari rumah, misal log house ya. Terus kita coba play test di sini, logo play biru itu. Dan kita udah bisa nikmatin beberapa aset yang udah kita masukin. Ini ya aset rumah yang kita masukin lewat toolbox. Terus ini part yang tadi teman-teman yang udah kita tambahin. Oke, kita coba stop lagi.
Terus kita coba mau masukin interior gitu ya, mau masukin meja gitu, tinggal cari aja table. Nah, table gitu kan. Terus kita mau cari chair, cari kursi gitu. Nah, ini udah kita coba cek. Nah, ini model teman-teman. Chair ini model yang dimana ada beberapa part dan union ini gabungan part ya teman-teman. Nah, terus ada seat. Nah, seat ini fungsinya untuk nanti kita dudukin teman-teman. Oke. Kalau udah kita coba anchor juga ya teman-teman. Kita cek nih. Nah, di bagian sini ada anchor. Anchor ini to go whether an object is immovable by physics. Jadi kalau kita anchor, ini udah ke anchor ya teman-teman. Kalau kita anchor ini ketika di in game, dia secara fisik nggak bisa di move, nggak bisa dipindah-pindahin. Mungkin teman-teman pernah main The Sims atau main atau sering pakai 3D modeling kayak Blender, mungkin lebih gampang ya untuk masukin aset ke dalam map yang ada di Roblox Studio ini. Oke, sekarang kita coba belajar untuk membuat sebuah terrain gitu teman-teman. Terrain ini dia sifatnya nggak masuk ke dalam workspace, tapi dia bagian dari workspace teman-teman. Jadi di bagian terrain ini nanti kita nggak bisa langsung asal select, move dan juga delete gitu teman-teman. Contohnya di sini saya akan nge-generate sebuah terrain. Kita coba gedein. Terus kita generate di sini mau ada mountain, hill, plains, water ya. Kita tambahin air juga. Nah, ini harusnya ada airnya, cuman karena kurang lebar mungkin ya, jadi nggak di generate waternya. Atau kita coba generate lagi satu bagian. Kita move dulu. Sorry, nggak bisa di move ya. Kita generate lagi. Kita move-nya di sini. Kita coba centang bagian water aja ya, air aja. Nah, dia akan mengenerate air teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa setting di bagian terrain. Kita klik cari di bagian properties, kita bisa atur watercolor. Mau warnanya warna apa teman-teman, bisa disetting. Transparansinya bisa ditambahin. Terus jumlah gelombangnya mau kayak gimana, mau air tenang kah, mau ditambahin gelombang lagi kah, bisa gitu teman-teman. Terus refleksi ya, jadi dalam cahaya ini bisa dipantulin seberapa kuat gitu. Nah, ini nggak bisa langsung teman-teman hapus di sini karena terrain ini sifatnya nggak bisa dipindah-pindahin gitu teman-teman, karena hasil generate. Atau teman-teman bisa buat sebuah part dan pakai yang namanya plugin part to terrain. Jadi teman-teman bikin sebuah part, saya contohin dulu ya. Saya bikin part baru di sini. Kita coba ke partnya. Sorry, ini kita unselect dulu. Nah, kita pindahin. Terus kita resize scale. Dan kita coba untuk ubah jadi sebuah air gitu. Nah, kita bisa pakai plugin tadi teman-teman, ke tab plugin, terus pilih materialnya yang water, terus kita klik partnya. Nah, ini otomatis berubah jadi air semua. Kalau yang ini dari part, yang ini dari hasil generate gitu. Sekarang kita coba play. Oke. Nah, ini terrain teman-teman. Ini terrain.
ada tanah, ada batu ya, dia nggak flat gitu kayak part yang kita buat, jadi random aja genre. Air bisa kita selamin. Ini hasil dari plugin dari sebuah part ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sekarang anggaplah ini coba kita clear dulu tiremnya, kita hapus. Anggaplah anggaplah map kita ini udah jadi, udah masukin semua aset yang kita mau. Terus gimana kalau misalkan kita mau nambahin admin gitu, bikin sistem admin? Sebenarnya kita nggak perlu bikin ribet-ribet. Mungkin next video kita mau bikin sistem admin sendiri, itu bisa teman-teman, tapi kita mau coba dulu pakai manfaatin yang udah ada dari Toolbox. Contohnya itu ada HD admin, ada Nexus, ada Adonis. Nah, kita mau pakai Adonis nih teman-teman. Pertama ketik dulu Adonis di Creator Store-nya di Toolbox. Kita klik yang bagian paling atas nih, yang paling banyak dipakai ya intinya. Sorry, ini ngebug ya teman-teman ya. Kursornya nggak bisa dipindahin. Kita coba pakai ini dulu, terus kita giniin biar kursor kita bisa pindah. Nah, ini pindahin ke home. Nah, di sini ada Adonis Loader. Di situ kenapa putih? Karena di situ ada thumbnail kamera teman-teman. Kita hapus aja. Terus kita pindahin Adonis Loader ini ke server script service. Kita cut, kita paste. Terus sebenarnya ini udah bisa digunain Adonis Loader ini, cuman Adonis ini perlu setting yang namanya API teman-teman. API ini singkatan dari API Communication Service. Kita coba ini ya, searching dulu ya. Dalam istilah programming, API itu Application Programming Interface. Jadi aturan atau protokol yang memungkinkan aplikasi atau perangkat lunak berbeda untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan berbagi fungsionalitas. Itu definisi dari API ya teman-teman. Jadi gimana caranya map kita ini bisa berkomunikasi, berbagi data dengan si Adonis ini. Nah, jadi Adonis itu nyediain service atau layanan untuk digunakan di map kita, gitu teman-teman. Beda lagi kalau misalkan kita bikin sistem admin sendiri nantinya. Jadi kita nggak perlu setting yang tadi teman-teman, tapi kemungkinan perlu setting. Sorry, belum gue tunjukin ya. Ke experience, security. Nah, ini kita perlu centang nih di bagian API service nih. Nah, yang ini nggak perlu, tapi kita coba centang aja, nggak apa-apa, biar gak ribet. Oke. Nah, beda kalau misalkan kita pakai sistem admin sendiri, paling kita harus centang untuk kebutuhan data store aja, data store sendiri gitu, atau database dari game kita sendiri. Oke, mungkin kita coba lanjut. Ini sebenarnya udah bisa di play, cuman kalau kita nggak setting lagi, ini rentan banget untuk keamanan kita, untuk keamanan mapnya. Nah, ini ada warning nih, using default data store key, karena kita pakai data key dari dari Adonisnya itu masih default bawaan, jadi dia ngasih warning. Terus di sini ada tanda seru dan tadi ada level dari role kita, karena kita yang bikin map, jadi otomatis level kita 1000 teman-teman. 1000 itu owner ya. Terus di sini kita bisa lihat Adonisnya. Kita klik yang tombol help ini. Nah, ini sebenarnya perlu kita disable nih si help button ini, karena player nggak perlu banget untuk informasi Adonis atau administrator gitu. Jadi gimana caranya? Kita coba bentar, kita coba stop dulu.
Terus kita ke bagian setting, ke bagian general. Nah, ini ada data store. Data store ini ganti aja sama nama web kalian atau bebas. Ya, intinya ini untuk data, simpen data kayak band list, terus data-data admin yang gak kita setting di dalam hardcode gitu, di dalam codingan. Jadi ini namain aja nama map kalian, misal tadi new experience gitu ya. Nah, terus data store key ini usahain teman-teman random atau hasil dari enkripsi. Oke, hasil dari enkripsi ya teman-teman. Misal saya mau pakai UUID generator. UUID ini ya unique ID yang bisa kita pakai nih teman-teman. Ini random ya, kalian bisa generate refresh halamannya nih di UUID generator. Terus teman-teman copy, terus paste di sini. Nah, di sini juga ada komennya nih. Data store script will use for saving data. Ini untuk nyimpen data. Kalau teman-teman udah pakai ini selama sehari, 2 hari atau beberapa lama, terus udah ada data bandnya, udah data admin lewat in-game gitu kan, ini bisa hilang kalau teman-teman ganti gitu, karena beda nama tabelnya kalau misalkan di database-nya diubah gitu namanya. Oke, sekarang kita mau hapus si tanda help tadi. Scroll aja ke paling bawah atau search. Help button ini ubah jadi false. Ini boolean ya tipe datanya, tinggal ubah jadi false. Dia akan hilang nanti di semua player. Nah, untuk help system ini kita true aja karena nanti kita bakal pakai untuk player minta tolong gitu kan. Kita coba. Nah, sekarang udah nggak ada warning default data store key-nya, sama help button-nya udah hilang ya teman-teman. Kita coba untuk fly di sini. Semicolon fly formatnya ya. Atau -2 deh bisa nih. Sorry. Kalau di chat dia otomatis jadi emote ya. Ini kita udah bisa terbang. Udah bisa ngasih notice, bisa casting gitu ya, atau message-nya udah bisa. Tuh teman-teman mau lihat comment list-nya, tulis aja comments atau CMDS gitu ya, CMDS. Nah, ini muncul nih semua comment list yang ada di Adonis. Setelah itu gimana bang biar ini nih ketika ketik fly, dan lain-lain nggak muncul di orang lain gitu ya. Kita bisa hide comment dengan cara pakai client gitu. Nah, hide chat comment ini kalian centang aja dan coba kita ketik lagi fire gitu kan misal. Nah, ini ada you run a comment hidden from other. Jadi ini komen nggak akan dimunculin di orang lain gitu kan. Nah, kita coba unfire. Ini kalau kalian pakai command bar sama aja sebenarnya. Kalau pakai command bar atau CMD bar itu teman-teman klik aja, kutip di, kalau teman-teman di PC, kalau di mobile nggak bisa ya teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman udah siap untuk menggunain admin ini di game kalian. Terus misal mau help kayak tadi, yang tadi help system itu, ini pakai tanda seru help, terus minta tolong apa, misal admin tolong R15, mungkin ini player ya, lebih ke player. Nah, ini kalau admin klik dia otomatis teleport teman-teman. Nah, minta untuk diubah R15, atau ini karena saya udah R15, saya coba ubah ke R6 ya teman-teman. Tinggal klik aja semicolon R6 gitu, berubah jadi R6. Mau ke R15 lagi ya, sebenarnya nama playernya ketik di argumennya ya, ketik di argumennya misal Dragnil gitu, yang saya
Mau itu pakai display name atau username itu bisa, asal dia online ya, berada di dalam map gitu teman-teman. Ya mungkin untuk komen-komen teman-teman bisa cek sendiri di Adonisnya ya, cara CMDS tadi. Selain itu mungkin kita mau coba settingan dari avatar. Ini kan di map ini misal saya mau ubah ke R6 semua ketika player join, gimana caranya biar jadi R6. Nah ini gampang sekali teman-teman. Kita coba aja untuk masuk ke file avatar setting. Nah ini kita juga bisa preview terlebih dahulu. Nah ini tampilan yang akan dilihat ya teman-teman. Kalau secara default di sini ada titik 3. Secara default kita pakai R15. Karena ini kita mau lihat dulu yang settingan avatar settingnya. Kita bisa setting juga konsistensi gameplay. Jadi misal teman-teman mau bikin map game RPG gitu kan, game farming, tapi mau R15 dan pengen semua karakter itu konsisten tingginya, ya mungkin teman-teman bisa setting di konsisten gameplay ini dan bisa sebenarnya untuk atur tingginya gitu. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman ganti ke R6 only, terus set change, start, restart, terus kita coba run lagi. Ini secara default ketika player masuk ke in-game dan ke spawn itu menggunakan rig dari R6 atau R6 gitu teman-teman. Nah tentunya emoji atau emote, dance, pose dan lain-lain ini harus menggunakan format yang R6 juga. Sebaliknya kalau misalkan pakai yang R15, teman-teman harus bikin animasi atau import animasi yang support di R15 gitu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau saran dan pengen ada konten lainnya terkait development atau cara membuat map di Roblox, mungkin teman-teman bisa komen dan nanti mungkin saya akan cek dan coba buatkan kontennya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.